pastikan suhu ruang stabil di bawah 24 derajat. Oke, selanjutnya kita nyalakan software stabilizer terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita nyalakan saklar pada bagi table. Oke, lalu selanjutnya kita nyalakan tombol pada X-ray tube seperti ini dan kita pastikan tegak lurus jajar pada bagi table seperti ini. Lalu kita nyalakan kolimasinya, pastikan jajar garis longitudinal. Untuk pemeriksaan pasien pediatrik, kita perlu menggunakan imaging plate yang sesuai dengan ukuran toraks pasien pediatrik untuk memastikan seluruh area tercakup tanpa paparan radiasi yang tidak perlu. Kita nyalakan kolimasi. Pastikan kaset sejajar dengan garis kolimasi. Untuk pemeriksaan radiografi pediatrik, kita tidak perlu menggunakan grid. Untuk pemeriksaan radiografi pediatrik, kita gunakan SID setinggi 120 cm dari bagi table untuk mengurangi magnifikasi jantung. Baik, silakan Ibu akan dipandu oleh radiografer dan ini untuk data pasiennya bisa dilihat lebih dahulu. Baik Ibu, ini izin konfirmasi data pasiennya dulu ya. Ini atas nama Adik Flora, umurnya ini 9 bulan dengan keluhannya demam tinggi, terus ini nafas pendek dan nafasnya berbunyi ya Ibu, apakah benar? Baik, silahkan bisa ke ruang pemeriksaan Ibu. Baik Ibu, bisa silahkan dibuka anaknya. Sudah tidak ada benda logam ya, bukan pemeriksaan data itu tidak boleh ada kalung, tidak boleh ada benda logam yang dapat mengganggu citra. Mohon untuk tangannya bisa ditaruh di atas sampingnya. Dan ini karena masih bayi Ibu, jadi membutuhkan pendampingan. Mohon untuk saat pemeriksaan nanti Ibu tetap ada di sini dengan memakai apron Ibu. Saya siapkan apronnya terlebih dahulu. Tangannya bisa ke depan Ibu ini. Pasien dapat diposisikan dengan supine. Lalu ini untuk pemeriksaan radiografi toraks atau dada, batas atasnya di T1 dan batas bawahnya di diafragma. Lalu untuk central point-nya di processus xiphoideus. Selanjutnya dapat diberi marker untuk penandaan di sini. Pada pasien pediatri dengan foto ronsen dada, kita dapat mengatur faktor eksposi di 55 kV dan 2,5 MAS. Pada saat mengekspos, kita dapat melihat bahwa anak itu sedang inspirasi atau ekspirasi. Dan untuk ronsen dada, kita mengekspos saat anak inspirasi. Ibu, dengarkan instruksi saya. Mohon untuk hadap ke sini, Ibu. Oke, ini adalah hasil citra toraks dengan proyeksi AP supine gitu ya pada pasien pediatrik dengan usia 10 bulan dengan terdapat nomor di sini 7760 ini sebagai identitasnya. Kalau kita lihat dari hasil citranya, kualitas teknisnya ini sudah cukup baik. Pertama, citra ini bebas dari gerakan atau no motion. Lihat dari batas tulang rusuk, diafragma dan jantungnya ini yang masih cukup tajam. Setelah itu, inspirasi parunya ini tampak memadai. Kita bisa masih menghitung sekitar 8 sampai 9 tulang rusuk posterior. Namun di citra ini terdapat sedikit rotasi yang terlihat dari clavikula gitu kan, yang jalannya tidak sepenuhnya simetris ke tulang belakang. Tapi hal ini masih bisa kita terima untuk interpretasi diagnosisnya. Untuk menilai bahwasannya pasien ini terdiagnosis pneumonia, fokus utama kita ada di area paru. Nah, kita bisa melihat adanya infiltrat atau opasitas yang kurang jelas batasnya. Meskipun tampak sedikit patchy di kedua sisi gitu ya, kita bisa bilang terindikasi pneumonia itu ada pada lobus kiri atas. Nah, ini bisa ditandai dengan peningkatan kepadatan yang tidak merata.